Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rainisa Farida. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat P3K dalam pemenuhan tugas mata kuliah K3. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter. Tujuan dari P3K ini adalah untuk memberikan pertolongan awal yang tepat guna dalam menjaga keselamatan, menghentikan pendarahan, mengatasi cedera, dan memberikan bantuan yang diperlukan hingga tim medis atau dokter dapat memberikan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya, apa saja peralatan yang dibutuhkan pada P3K? Di sini ada kasa steril terbungkus yang digunakan untuk menutupi luka. Selanjutnya perban yang ukurannya 5 cm atau 10 cm yang digunakan untuk membalut luka. Ada plester yang digunakan untuk merakatkan luka, kapas membersihkan luka dan juga sebagai bantalan luka, kain segitiga atau mitelia yang digunakan untuk membalut luka pada kepala dan juga dapat digunakan untuk membalut gendongan tangan. Di sini ada gunting, yaitu alat yang digunakan untuk menggunting perban, plaster ataupun yang lainnya. Peniti untuk merapikan balutan, sarung tangan sekali pakai untuk melindungi tangan agar tidak terjadi kontak langsung dengan luka, masker sebagai alat perlindungan pernafasan, pinset untuk mengambil alat steril ataupun benda asing pada luka. Ada senter yang digunakan untuk memperjelas dalam melihat luka ataupun pupil mata korban yang pingsan. Gelas untuk mencuci atau membilas mata dari kotoran atau kontak bahan kimia. Kantong plastik sebagai tempat untuk menampung bekas-bekas perawatan luka. Aquades atau larutan salini untuk membersihkan kotoran dari mata dan juga dapat digunakan untuk membersihkan luka. Povidonodin yang digunakan untuk mengobati luka tersayat atau tergores yang tidak dalam. Dan yang terakhir, di sini ada alkohol 70% sebagai antiseptik luka dan juga dapat digunakan sebagai perangsang orang yang pingsan. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan dari P3K? Berikut ini adalah tahapan dari pelaksanaan P3K. Yang pertama, evaluasi situasi untuk menentukan tingkat keparahan kecelakaan dan resiko tambahan yang mungkin ada. Kedua, menghubungi tim medis jika resiko parah dan perlu memanggil ambulans. Yang ketiga, pastikan keamanan area sekitar baik bagi korban maupun bagi diri sendiri sebelum memberikan pertolongan pertama. Yang keempat, pastikan keamanan area sekitar baik bagi korban maupun bagi diri sendiri sebelum memberikan pertolongan pertama. Yang kelima, tindakan P3K sesuai kondisi. Keenam, berikan dukungan emosional kepada korban dan pantau kondisi korban secara terus-menerus hingga bantuan medis tiba atau kondisi korban sudah stabil. Dan yang terakhir, evakuasi. Evakuasi adalah untuk memindahkan korban ke lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Berikut ini rangkaian pengangkutan dengan alat atau tandu. Pertama, persiapan kedua pengangkatan korban ke atas tandu. Ketiga, pemberian selimut pada korban. Keempat, tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Dan yang keempat, ini ada beberapa tindakan P3K sesuai kondisi. Yang pertama, ada tersedak karena menelan sesuatu. Cara yang sering digunakan adalah metode berdiri, yakni korban masih sadar dan dapat berdiri. Kita sebagai penolong memeluk perut korban dari belakang.
mengepalkan salah satu tangannya dan meletakkan sisi ibu jari pada perut korban sedikit di atas perut. Selanjutnya, pingsan. Baringkan korban secara telentang. Longgarkan pakaiannya, kemudian lakukan 5 langkah berikut. 1. Jika tidak ada reaksi, miringkan kepala korban dan periksa pernapasannya. 2. Jika bernapas, kepalanya tetap dimiringkan, tetapi periksa kemungkinan adanya cedera kepala dan leher. Jangan beri makanan dan minuman terlebih dahulu. 3. Jika bernapas tetapi mendengkur, mungkin ada yang menyumbat, beri udara segar dan beri selimut. 4. Jalan napas dapat dibuka dengan cara mendongakkan kepala ke belakang dan gerakan rahang bawah ke atas. 5. Jangan biarkan terlalu lama. Segera bawalah korban ke fasilitas kesehatan. Ketiga, tersengat listrik. Jika ada yang tersengat listrik, maka yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, putuskan aliran listrik yang terkena tubuh korban. Perhatikan cara memutuskan aliran listrik. Jangan sampai penolong menjadi korban berikutnya. Penolong memutuskan aliran listrik dengan menggunakan alat yang tidak dapat dialiri listrik seperti kayu, handuk kering, dan memakai alas kaki kering. Selanjutnya, jika luka tersengat listrik terlihat cukup parah, secepatnya bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya, tenggelam. Pertama, orang yang menolong haruslah terlatih. Artinya, penolong harus pandai berenang dan tahu teknik menolong orang yang tenggelam. Jangan sampai penolong membahayakan diri sendiri. Kedua, sesegera mungkin mengeluarkan korban dari air. Perhatikan bagaimana cara yang paling aman mengangkat korban dari air. Jangan sampai tangan korban yang biasanya meronta-ronta menghalangi gerak penolong, bahkan membahayakan keduanya. 3. Jika korban sudah berada di tempat aman, usahakan untuk membebaskan fungsi pernafasan korban. Selanjutnya, luka bakar. Luka bakar harus melihat dari derajat kedalaman, permukaan, dan luas luka bakar tersebut. Bahaya luka bakar luas adalah kondisi dehidrasi yang mengancam penderita. Berikut upaya pertolongannya. Pertama, kita harus membebaskan tubuh penderita dari bahan penyebab. Kedua, daerah yang terbakar cukup direndam atau disiram dengan air dingin, jangan air es, karena akan menambah sakit. 3. Luka bakar yang luas perlu segera mendapatkan tambahan cairan untuk mencegah dehidrasi. Jika wilayah terbakar lebih dari 10%, penderita harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, patah tulang. Patah tulang dapat mengalami 2 kemungkinan, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka yaitu ujung tangan yang patah menonjol keluar dan ada luka, sedangkan patah tulang tertutup yaitu tidak ada luka, permukaan kulit tidak rusak. Tanda-tanda patah tulang yaitu bagian yang patah membengkak, daerah yang patah nyeri bila ditekan, terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah, anggota bagian yang patah mengalami gangguan fungsi, dan untuk penanganannya adalah dengan pembidaian. Tujuan dari pembidaian yaitu pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, memberi istirahat pada anggota badan yang patah, dan mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya, keracunan. Gejala korban yang keracunan makanan atau minuman yaitu mual, muntah, keringat dingin, dan wajah pucat kebiruan. Penanganannya yaitu dengan cara membawa korban ke tempat teduh dan segar. Usahakan supaya korban memuntahkan atau bisa digunakan norit. Selanjutnya, istirahatkan, jangan diberi minum sampai kondisinya lebih baik. Jika korban terlihat parah, secepatnya bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya, kram. Kram adalah otot yang mengenjang atau kontraksi berlebihan.
Gejala kram yaitu nyeri pada otot, kadang disertai bengkak. Penanganannya yaitu istirahatkan, posisikan nyaman, relaksasi, dan pijat berlawanan arah dengan kontraksi atau kram. Baik, itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.